Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Molar, yaitu electric trimmer dari Molar dengan tipe MLR ET3701 ya. Dengan spesifikasi yang sudah tertera di boxnya, yaitu dengan ukuran 6,35 mili untuk matanya ya, biasanya untuk matanya. Dan untuk voltase 220-50 Hz, RPM-nya itu 30.000 RPM per menit, dan untuk wattnya itu cuma 530 watt ya. Dan tadi diameter matanya 6,35 mili. Untuk bentuknya kalian bisa lihat, dan untuk boxnya sendiri seperti ini. Dan kita langsung aja buka isi di dalamnya apa saja ya. Pertama kita mendapatkan kartu garansi. Nah, di sini ada tertulis ya untuk garansinya 6 bulan, dan kalian bisa dapat juga buku petunjuk manualnya, sudah dapat juga. Pertama kita dapat siku ya. Sikunya bisa kalian pasang juga nanti. Ada juga dudukan yang di bawahnya. Lalu dapat kuncinya juga, dan juga ada siku mikanya juga, siku mininya ya. Ada juga buku panduan manual juga, ada 2 ya. Oke, kita langsung aja ke mesinnya. Di sini seperti ini. Nah, kebetulan di sini kita tidak mendapatkan mata trimmernya ataupun bonusan matanya. Tadi hanya ada ya, kosong ya, tidak ada bonusan tambahan lain. Hanya ada aksesoris saja untuk bisa dipakai di mesin mobil ini. Oke, untuk bodi keseluruhan, dia bahan bodinya itu terbuat dari besi atau aluminium ya. Ini bukan plastik karena ini dingin ya. Hanya dicat berwarna biru. Oke, untuk detail lebih dekatnya kalian bisa lihat ya, dari Molar. Di bagian bawah sini juga kalian bisa lihat. Untuk ukuran kedalamannya bisa terlihat di sini. Ini bukan tempelan, tapi seperti cetakan ya. Ini cetakan. Ya. Dan di bagian sini ada karet pelindung kabel. Ini penting banget untuk karet pelindung kabel, karena bodinya itu dia terbuat dari aluminium karena bisa menghantarkan listrik, jadi lebih aman. Dan biasanya kalau menggunakan mesin berbodi ini, dia menggunakan kabel yang 3 ya, isi 3 ya. Satunya untuk groundingnya. Dan bagian on off switchnya di bagian sini. Ini off dan ini on. Sangat simpel. Dan bagian on off-nya juga ada pelindungnya ya. Pelindungnya agar tidak, kalau misalkan terjatuh itu dia bakal lebih aman, jadi tidak sengaja menyala ataupun sebaliknya ya. Ini sangat bagus, dan juga melindungi supaya tidak patah juga, karena untuk switch seperti ini kan dia terbuat dari plastik ya. Kalau misalkan jatuh ya switchnya bisa patah. Jadi ini sebagai pelindung dan juga pengaman, sangat bagus. Bagian samping ini ada carbon brush. Jadi untuk mengecek carbon brush, kalian cukup buka bagian samping ini, kiri kanan ya. Itu sudah habis atau belum ya. Jadi lebih gampang, tidak usah bongkar-bongkar sampai ke mesin-mesin ya. Di bagian belakang sini dia ada untuk sirkulasinya. Jadi itu udara masuk sini dan keluar dari sini ya. Jadi lebih enak, untuk pendinginan juga lebih mantap. Nah, buat kalian yang pakai ini, jangan tutupi
bagian sini jadi karena sangat berbahaya, sangat merugikan bagi mesinnya. Jadi tidak ada pendinginan sama sekali kalau misalkan ini ditutup ya. Ya biarkan saja. Kalau misalkan debu masuk ya otomatis kita harus sering membersihkan dengan menceprotkan dengan air blogan ataupun yang lainnya. Itu untuk perawatannya saja ya. Kembali ke bagian gelas trimmernya. Dia terbuat dari mika yang cukup tebal dan bagian pinggirnya itu dia ada karetnya. Ini karet ya, bukan plastik. Sangat meredam, beda sekali kalau misalkan kita plastik yang begini. Ini enak banget untuk mendapatkan handling lebih enak lagi ya. Jadi tidak mudah slip juga. Di bagian bawah sini dia terbuat dari mika juga, dan mika ini juga kita bisa pasangkan di bagian sini ya. Nah ini untuk siku bagian bawahnya. Nah nanti kita akan coba aja ya rakit semuanya penampakannya. Ini untuk mengencangkan. Nah ini sudah kencang ya. Kalau kurang dalam ataupun terlalu dalam tinggal kendorkan saja, lalu kita atur tingginya mau seberapa ya. Setelah itu tinggal kita kencangkan lagi baru bisa pakai. Dan untuk sikunya sendiri kita ada dua ya. Ini satu-satu pakainya ya. Jadi kalau misalkan mau kita arah pinggiran seperti ini tinggal dipasang aja. Ini bisa di-adjust ya untuk posisinya. Tinggal disesuaikan. Lalu siku ini bisa dipasang di bagian samping sini ya. Misalkan di sini. Tinggal kita kencangkan lagi. Nah misalkan kita mau melakukan yang posisinya 10 cm dari pinggiran sini, karena pinggiran sini sudah lurus ya, jadi sudah enak banget, tinggal disesuaikan aja posisinya. Jadi tinggal seperti ini aja. Jadi posisi yang di bagian sini sama bagian ini sama ya, jadi jaraknya sama karena berpatokan pada satu sisi ini. Nah siku ini bisa kalian sesuaikan aja untuk posisinya ya, bisa jauh. Nah seperti ini maksimal ya, bisa juga seperti ini. Ini enak banget, membantu banget untuk kalian yang posisinya pengen rapih ya. Tapi ini opsional, mau dipakai atau tidak itu terserah ya, karena sebagian juga ada yang sering pakai, ada juga yang manual aja ngikutin garis ya, seperti itu. Karena di bagian sini dia transparan, jadi gampang banget kita melihat posisinya ya. Jadi dengan posisi yang terbuka seperti ini, kita lihat posisi yang belum kenanya itu bisa kelihatan. Tinggal kita posisikan dengan garisnya aja. Dan untuk yang ini juga sama. Ini biasanya untuk trimmer yang posisinya di pinggir ya. Jadi agar dia pas, benar-benar pas dan juga rata ya. Ini tinggal dikendorkan juga. Nah, ini bisa disesuaikan dengan pinggir sini. Jadi dia tidak terlalu ke dalam juga, jadi membantu ya buat yang mata trimmernya itu tidak ada bearingnya. Ini bisa menggunakan ini, jadi dia tidak amblas kemana-mana ya. Sudah ada pengaturannya juga, tinggal dikendorkan. Ini juga bisa maju dan juga mundur ya. Ini posisi ini juga bisa maju dan juga mundur, kalian bisa lihat ya. Ini cukup dikendorkan aja ininya. Ini bisa maju dan juga bisa mundur ya, bisa disesuaikan dengan posisi yang diinginkan ya. Ini untuk siku yang jaraknya itu pendek ya, bisa menggunakan siku ini.
Dan ini yang lebih pendek lagi, ini yang sikunya bisa kita pasang di bagian sini ya. Tinggal diselipkan saja, nanti seperti siku aja nantinya. Ini yang Mika ini. Dan untuk cara pemakaian, nah kita akan langsung aja cara pemasangan dan juga pemakaian. Sebelumnya kita akan coba dulu mesinnya, seperti apa sih suaranya, halus atau tidak. Kita tes suaranya. Ya, cukup halus dan juga tenaganya itu dapat ya. Tenaganya dapat. Dan untuk cara pemakaian, kita di sini ada beberapa contoh. Nah, ada contoh mata trimmernya. Nah, kita ada di sini ada bidding bit dan juga strike bitnya yang lurus. Kita akan contohkan aja satu ya. Ini yang bidding bit seperti ini. Contoh matanya. Mungkin banyak banget untuk ukurannya dan juga bentuknya. Ini aja sekedar sampel dan kita akan coba ya hasilnya seperti apa. Ini cara pemakaiannya. Bagian bawah itu ada kunci yang kecilnya dan atas itu untuk membuka. Cukup dikendorkan saja sebenarnya. Kalau sudah kendor biasanya dia masuk longgar ya. Nah, kita bisa atur posisinya mau agak ke dalam atau, tapi jangan terlalu keluar, harus benar-benar dia masuk hampir setengahnya ya. Setelah itu kita bisa kencangkan lagi bagian murnya seperti ini. Nah, sudah kencang. Kita tinggal pasangkan lagi untuk housingnya ya seperti ini. Dan kita bisa atur nih ya untuk ketinggiannya. Kita bisa angkat ataupun turunkan, atau mau menyesuaikan dengan posisi si matanya. Kalau sudah sesuai seperti ini ya, misalkan kalau sudah sesuai, kita tinggal kencangkan lagi saja bagian gelasnya. Sebenarnya jangan terlalu kencang karena dia terbuat dari mika ya, jadi bisa saja sudah kencang, tapi kan mika itu dia lebih elastis. Ketika kita kencangkan dia kencang terus bisa pecah. Jadi hati-hati juga menggunakan mika seperti ini. Semua yang gelas profil yang seperti ini pasti kalau misalkan kita terlalu kencang bisa pecah. Tapi banyak banget jualannya. Ini bisa menggunakan dari merek-merek yang lain ataupun yang sama, biasanya ini mirip-mirip ya untuk ukuran gelasnya. Jadi bisa kalau misalkan kalian cari di toko-toko offline ataupun online juga sudah banyak banget mika dudukan profil ini. Dan kita langsung aja ke tempat prakteknya. Oke, jadi di sini sudah ada kayunya. Kita akan coba menggunakan bidding bit ini. Hasilnya seperti apa? Kita akan ngambil pinggiran ini. Kalian bisa lihat ya, di sini tidak terlalu rapi. Kita akan coba aja hasil dari mesin ini. Yang menentukan bagus tidak tergantung matanya ya. Kalau matanya tajam bagus, itu juga hasilnya bagus lagi. Kita kembali ke matanya lagi. Oke, kalian bisa lihat di sini untuk matanya. Ini cuma sekali tarik. Karena dia menggunakan bearing si matanya, jadi pas ya. Dia tidak bakal amblas ke tengah. Jadi seperti ini ya. Ini hasil dari bidding bit tadi, dan mesinnya juga masih enak banget digunakan. Kita coba sekali lagi di bagian sisi satunya. Kita nyalakan.
Oke, halus banget ya. Ini hasil dari mata bidding bit yang tadi, dan kalian bisa lihat. Nah, ini sebagian bisa masuk karena debu-debu kecil ya, bisa masuk di dalam sela sini. Kita tinggal buka aja bagian mikanya karena sudah ada bautnya, itu tidak masalah. Dan sekian untuk video pengetesannya. Kita kembali ke studio. Oke, jadi sudah lihat ya untuk hasilnya seperti apa untuk mesin Popia ini. Kalian bisa nilai sendiri untuk bagus atau tidaknya, cocok atau tidak untuk kalian beli. Ya silahkan kalian lihat sendiri. Dan sekian untuk video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.